Salam sadis, salam cuan, udah ada cuan dikit ya. Ya lumayan ini ada perubahan. Jadi market udah di 42 ribuan. Ini 42.600-an ya. BTC Dominance, untung BTC Dominance turun 40,2. Jadi banyak altcoin mulai naik lagi ya. Inilah, ini sebenarnya market ya di style dimainkan sama mereka ya. Udah diatur ya, namanya game ini ya. Jadi semalam ya untung kasih si kakek Jerome Powell, si J Powell semalam kasih yang positif, makanya market hijau kembali ya. Jadi habis dia speak itu langsung stock market ya kan, S&P 500 langsung naik hijau, Dow Jones naik ya kan, market naik, emas precious metal juga langsung hijau, semalam langsung naik $20 emas ya. Kripto juga langsung hijau ya. Tapi ya di situ di range-nya, jadi ketahuan juga ini market masih mereka mainkan di kisaran itulah ya. Ini 43 susah lewat, ditendang ke bawah lagi ya. Udah 2 kali 43 ditendang ke bawah gitu. Malah waktu tadi daily candle mau close daily candle 42 something langsung ditekan ke bawah ya kan, ditekan ke 41.500. Nah close candlenya 41.700 atau 800 ya, lupa tadi ya. Jadi itu jadi ya sementara kelihatan ya memang hijau, tapi ya di range di situ saya rasa dia sekarang di antara 41.500 ke atas, di bawah 43 saya rasa di situ dia main range-nya. Tapi nggak masalah dia main range di situ, yang penting BTC dominance-nya dia turunin dulu biar altcoin pada naik gitu, pada hijau terbang dulu ya kan. Jadi banyak kau bahas ini Jerome Powell apa. Jadi sebenarnya semalam dia ngomong rencana mereka itu tidak berubah, tetap dilaksanakan ya kan, yang sudah mereka bahas di bulan Desember kemarin itu ya, ketentuan yang mau mereka lakukan untuk menekan inflasi ini itu tetap mereka lakukan gitu ya kan, taperingnya lah ya kan, menaikkan suku bunga gitu, itu tetap dilakukan. Cuma kali ini cara penyampaiannya gitu juga dia nggak neken gitu, nggak apa ya. Jadi secara ini itu yang buat ini dia lebih ini juga sampaikan kalau mereka sekarang agak ini fokus mau mengeluarkan digital dollar ya. Jadi ya inilah yang mereka ini, jadi itu yang jadi kebijakannya dengan stablecoin gimana regulasinya. Nah di situ juga makanya sebenarnya ya secara dia kemarin ngomong atau kita ingat bulan akhir Desember kemarin saat dia ngomong itu kan, dia nggak bilang inilah, dia coba rangkul lah ya kan, rangkul yang nggak mungkin ada yang dipakai ya, udah kelihatan juga lah, kita tahu yang mungkin bisa dikerjasamakan kayak USDC ya kan, itu mungkin nanti ya gimana lah regulasi mereka yang sekali dipakai, tapi ada yang stablecoin mungkin bakal ditekan habis sama mereka, saya yakin itu, cuma kan belum ini, kita udah tahu lah ya. Jadi lihat aja nanti ke depannya, katanya beberapa minggu ke depan, berapa minggu kita nggak tahu, lihatlah 10 minggu, 8 minggu ya kan, atau 20 minggu. Katanya beberapa minggu ya nggak. Jadi dia ngomong itu ngambang juga mas, yang diberikan itu ngambang, nggak ada satu keputusan ya, namanya mereka ini orang Fed itu nggak bisa dipercaya kan. Tapi ya jadi dari dia ngomong juga ya, orang bule tuh ngomong begitu ya,
di dalam cara penyampaian mereka kelihatan ini, tapi ada sisi poin yang nekan juga. Istilah dia bilang, kami akan lakukan ini, kami akan pakai segala tool untuk menekan inflasi ini, ya kan? Segala tool yang ada sama Fed akan kita pakai, kita bisa lakukan secara humble, tapi juga bisa lakukan secara nimble katanya. Nah, di situ. Jadi ini istilah dia kasih ini warning juga para pelaku ini pasar kan. Gua bisa secara kasar, gua juga bisa secara halus gitu maksudnya. Nah, itu cara penyampaian bule itu begitu ya. Jadi gua bisa soft tapi gue juga bisa hard gitu ya. Jadi kita bisa lakukan secara humble, juga kita bisa secara nimble katanya ya. Jadi dalam penyampaian selalu ada penekanan begitu. Jadi saya lihat kalau apa ini sementara market pasti ya setelannya di situ. Tapi satu hari ini kita lihat sudah bisa ke 43 walaupun ditendang ke bawah. Itu satu sign bagus. Maksudnya sign bagus kenapa? Jadi harapan untuk weekly candle nanti tutup di 43 up, harapan itu lebih besar gitu daripada lihat market kemarin gitu ya. Makanya ya kita lihatlah apa yang mau dimainkan. Cuma ya itu syukur ini tadi apa udah naik dikit. Jadi ya inilah kelihatan masih agak ini. Jadi juga sekalian saya jawab ini, banyak kemarin saya udah sampaikan ada yang kok apa CL enggak begitu gini loh. Makanya saya ribetnya kalau banyak subscriber baru nggak tahu histori saya dari awal saya set, kecuali yang udah lama ikut. Saya itu yang maksud saya keluar market karena saya baru masuk itu kemarin Januari 3 Januari itu saya baru, sebelumnya di akhir tahun kemarin saya itu udah keluar market. Yang saya ada hold semua tahu, saya sampai dijuluki si pemuja bearish karena kita udah tahu ini wanti-wanti. Jadi kita udah malah kita beli bear. Orang mau harap ke 100.000, 135.000 menurut si plan B. Saya bilang itu delusi, saya malah beli bear. Nah, saya dihujat-hujat orang, padahal saya udah keluar market itu, ya saya cuma hold bear. Jadi yang udah ikut saya itu, sebagian yang hold bear juga udah tahu yang kami pegang itu apa gitu, ya. Dan ada koin yang saya pegang selama yang udah saya buat dari profit itu saya nggak pernah CL karena itu dari profit. Misalnya Cardano, ya, XRP, ada sedikit Matic. Itu yang saya buat profit dari awal gitu. Jadi itu saya udah biarin, saya udah tarik modal ya, udah saya masukkan ke profit. Jadi Cardano saya, XRP saya sekarang itu dari profit bukan dari modal gitu. Jadi yang gitu-gitu tuh saya nggak CL, saya biarkan karena dari modal murah gitu. Jadi kalau didam-dam begitu, sekarang pun misalnya Cardano didam $1.12, itu saya beli dari modal profit yang 30 sen, 40 sen begitu, ya. Jadi kalaupun dia dam sekarang, saya masih bullish, saya masih cuan itu dari Cardano gitu. Jadi nggak mungkin saya CL gitu. Yang saya CL, yang keluar market, yang modal, ya. Misalnya tanggal 3 tuh pas kena dam itu, yang 42.000 something, nah di situ saya serok, ya. Saya serok BTC long dikit, itu ada yang nanya, saya udah jelasin koin yang saya serok, ya. Nah, itu yang saya lihat kalau kondisi begini masih nggak jelas, ya kan? Ya udah, mending saya minus dikit, saya CL keluar karena itu modal, itu bukan dari profit. Saya olah modal, profit dapat lumayan, itu baru saya selalu begitu cara main saya gitu. Jadi ada yang nanya, kok CL koin? Bukan begitu. Jadi saya ribet, saya ngulang-ngulang karena banyak subscriber baru yang ngikut sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak tahu cara saya gitu. Tapi kalau yang udah ngikut saya dari paling nggak awal tahun kemarin ya, atau bulan 2, bulan 3, bulan 4 itu udah tahu cara saya yang ini gitu ya. Jadi bukan saya CL semua koin saya, enggak, saya ada yang memang udah saya nggak peduli karena itu dari profit gitu ya. Yang saya keluar itu maksudnya saya keluar market itu yang baru saya masuk modal gitu ya.
yang baru saya serok gitu, saya lihat ini nggak bener. Nah, saya itu akan cut, misal saya lihat kalau saya punya minus masih di bawah 10%, ya udah kadang saya lihat oh nggak bener, ya udah cut aja gitu. Tapi kalau lebih dari itu ya udah bertahan gitu. Jadi yang berikut saya udah tahu gitu. Bukan berarti saya keluar market semua, enggak, bukan begitu, bukan begitu. Banyak yang salah kaprah ya. Jadi saya punya cara strategi saya begitu ya. Jadi begitu aja video hari ini saya sampaikan. Yang bisa saya sampaikan, jangan gegabah ya. Bahasa-bahasa Fed itu kita nggak bisa percaya. Bisa aja tiba-tiba nanti tanggal dia 25-26 ada ini lagi pertemuan, tiba-tiba dia keras langsung banting. Kita nggak pernah tahu, jadi kita selalu hati-hati ya. Jadi ini aja para pelaku pasar juga masih hati-hati, kelihatan nih ya. Nggak terlalu gimana mereka ini. Jadi kelihatan market juga sementara ini saya lihat di setting di bawah 43, di atas 41.500 di range itu mungkin dia main. Jadi kalau kalian mau cari-cari cuan dikit, yang berani ambil resiko ya gitu, nanti tiba-tiba ditekan ke bawah 41.600, 700, di situ kalian boleh beli dikit koin-koin yang cepat ngeban lagi ya. Nah, begitu dia ke 42 something, cuan dikit TP. Sekarang pokoknya bisa cuan dikit TP dulu gitu, jangan ambil resiko ya. Tapi yang kalau harapan saya, kalau nanti dia bisa lewat 43, itu udah bagus gitu. 43, 44. Paling enggak dia kalau dia main di sini aja gitu sampai minggu nanti pas Senin pagi dia weekly candle close-nya di 43 ya. Itu satu sign bagus, berarti kita masih ada harapan dia ke 45, 46, 47 target di situ. 45, 46 dulu lah. Kalau dia bisa close di 4, kalau weekly candle-nya nanti dia bisa tutup di 43 something gitu ya. Itu udah ada harapan dia bisa ke 45, 46 gitu ya, step by step. Karena Anda nggak, kalau kondisi gitu saya rasa nggak bisa kita harap tiba-tiba satu tiang panjang naik 2.000, 3.000 kayak waktu mau di pump kemarin itu ya kan, beruntun 2.000, bentar lagi 2.000 lagi satu tiang ya kan, dalam hitungan 1 jam naik 4.000 lebih gitu. Nah, itu mungkin untuk saat ini belum mungkin ya, karena semua masih tetap semua pelaku pasar masih hati-hati tetap kalau market ini, karena mereka udah pengalaman juga. Mereka nggak bisa percaya bahasa Fed itu yang namanya manusia kan, memang lidah tak bertulang ya kan begitu ya kan. Nah, jadi kita tetap hati-hati, cuma ya gitu aja, mau cari kesempatan ya, mudah-mudahan ya gitu. Begitu dia misalnya ada turun dikit, nah di situ serok dikit, tapi jangan greedy, dikit-dikit aja, nanti harap dia ngeban balik ke atas ya kan begitu ya. Adalah beberapa koin ya ini hari ini yang kelihatan yang ngegas ini ya, ROS. ROS lagi ngegas itu ya, lumayan juga dia ada. ROS berapa dia tadi, naik 20 something persen juga ya. Oasis Network ya, ROS ada 23%, 24 gitu, 24% dia naik ya, lumayan lah ya kan. Cuma itu altcoin juga belum stabil juga. Jangan pikir begitu lihat ini udah mau serok, jangan loh, karena nanti tiba-tiba dia turun terus, BTC dominance kayak kemarin tiba-tiba menguat di 40,8, merah habis semua, turun ke banting altcoin ya. Jadi juga harus hati-hati. Jadi kalau mau copet-copet juga nanti misalnya lihat kondisi ini, market kita kan nggak tahu kan. Kalau bisa kalian lihat tiba-tiba ntar malam kayak tengah malam misalnya ada dia ke 41.600 gitu, kalian mau copet dikit, pas dia ya copet yang cepat ngeban gitu ya. Gitu aja. Jadi video hari ini gitu aja saya sampaikan.
mudah-mudahan kalian paham tentang apa yang disampaikan oleh Fed. Ya tetap Fed udah katakan rencana mereka tetap begitu, cuma ini dia lebih basa-basi lah ngomongnya, lebih inilah humble kali ini. Maka market hijau juga kata dia nggak neken ke kripto, mungkin ya mau banyak dapat pendapat dari komunitas kripto. Itu bullshit lah, cuma basa-basi gitu ya, bukan apa kan. Orang juga udah tahu otakmu mau jalan kemana gitu, kau udah tahu. Intinya mereka mau kontrol semua gitu ya. Cuma juga kondisi gitu, kalau kita boleh bilang juga banyak orang agak takut gitu. Dia kalau mau keluarkan koin, digital coin, stable coin yang kena, orang kan sekarang staking, misalnya yang pegang USDT banyak tuh pos-pos semua staking di USDT, maka itu juga makanya ini market agak ini nggak semua keluar, dia mereka mau ke stable coin mana gitu kan. Ya udah jelas banyak pasti ada yang masih ini mungkin di USDC gitu ya. DAI, Paxos itu orang mereka pasti. Saya lihat yang survive kalau dia rangkul stable coin, DAI, USDC, ya kan, Paxos itu, karena itu juga grup-grup dari mereka, banker-banker itu, Bank of America, ya kan, ada di belakangnya gitu kan. Jadi itu dari grup-grup mereka lah, Goldman Sachs gitu, ya kan. Jadi mungkin itu yang nanti yang kalau dari yang orang mereka yang agak bahaya mungkin nanti USDT gitu. Gua rasa USDT yang bakal nanti ditekan habis gitu atau yang lain. Nah, terus kebijakan UST, Terra mungkin nanti gimana nggak tahu. Terra kan bukan di Amerika, dia nggak bisa mau gimana. Dia lagi target Terra tapi nggak ada cara gitu ya. Makanya ya kita lihatlah ke depan gimana. Yang penting market sekarang ada cuan dikit TP. Itu aja dulu ya. Alright. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.